Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kabar kita semua dalam keadaan luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room, bahkan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat channel YouTube, Facebook, kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan selalu mengalir atas kita. Amin. Percayalah bahwa saat hari ini, saat kita bersatu hati memuji menyembah Tuhan dari tempat kita masing-masing, Tuhan Yesus hadir menyatakan pribadinya atas setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sengaja kita bersama-sama persiapkan hati Bapak Ibu. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Arahkan mata dan hati kita kepada Bapa di surga. Biarlah yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan di saat hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Allah kami yang kudus, Allah kami yang hebat. Kami mengucap syukur kepada Engkau buat hari-hari yang telah berlalu. Engkau menuntun kami sampai pada saat ini. Engkau menuntun kami melewati setiap musim yang Kau izinkan untuk kami lalui ya Tuhan. Untuk menambah iman kepada setiap kami. Untuk kami selalu berserah kepada kehendak-Mu. Untuk kami selalu berserah kepada kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami senantiasa memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, setiap kali kami datang menghadap tahta kasih-Mu ya Tuhan Yesus, tidak dengan sia-sia ya Tuhan. Karena berkat Tuhan mengalir atas kami dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Di setiap kata-kata firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami akan semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami akan semakin bertumbuh di dalam hikmat kami untuk mengenal pribadi Tuhan. Untuk mengenal apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan saat hari yang indah ini kami mau satukan hati bersama dengan umat Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di tahta-Mu yang kudus. Kami mau berkata sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan yang terlalu setia dalam hidup kami. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Hadirlah memenuhi setiap hidup kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami puji, kami sembah Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa
Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau sungguh setia. Bapa, Kau setia, Kau mulia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Oh, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
Penuhi kami ya Tuhan. Ya ralala baralala maya syana ralala baralala maya syana ralala. Ya ralala takara ralala maya syana ralala. Ya rabataka ralala maya syana. Penuhi kami lebih lagi ya Bapa. Penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami, bicara hati kami. Penuhi ya Bapa. Penuhi ya Tuhan. Penuhi sampai meluap ya Tuhan Yesus. Ya ralabataka ralala ya syana ralala maya syana. Ya ralala maya syana. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami hormati kehadiran-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati, yang kami berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di menara doa ini kami berdoa ya Tuhan. Beri kami Tuhan kekuatan yang baru. Beri kami kekuatan yang baru Tuhan. Beri kami hikmat-Mu Tuhan. Ajar kami bisa bersabar menantikan waktu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menanti-nantikan Tuhan, di menara doa ini dengan berdoa, memuji, menyembah, mendengarkan sabda firman-Mu. Saat kami menantikan Tuhan, Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang menantikan kesembuhan tak sakit penyakit mereka. Tuhan, beri kesabaran buat mereka. Dan hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan semua yang sakit Tuhan. Anak-anak-Mu yang menantikan ya Tuhan untuk mendapat keturunan ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau berikan kesabaran untuk menantikan ya Tuhan keturunan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan akan berikan buat mereka. Aku juga berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu ya Tuhan sedang menantikan jodoh pasangan yang tepat buat hidup mereka. Tuhan beri ya Tuhan yang terbaik untuk mereka. Ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan mereka yang sedang menantikan jawaban doa ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan, beri kesabaran ya Tuhan. Karena pada saat kami menantikan dalam hadirat-Mu, Tuhan bekerja dan Kau memberikannya pada waktu-Mu yang sempurna itu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan, biarlah Kau berikan hati yang baru, roh yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom. Puji Tuhan saudara, hari ini saya ingin melanjutkan daripada pengajaran firman Tuhan yang kemarin. Kemarin kita belajar mengenai 3 faktor penyebab daripada kegagalan Simon Petrus. Saudara, kita hidup di dunia yang tidak sempurna bersama dengan orang yang tidak sempurna. Ya saudara, kita akan, dan kita juga tidak sempurna. Saudaraku, kita punya kekuatan yang terbatas. Tetapi kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas. Saudaraku, kita bisa mengalami kegagalan, kejatuhan. Kita bisa mengalami melakukan kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa ada 2 orang murid Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan. Saudara, justru di masa-masa genting, saudaraku, pada masa-masa yang sangat penting, saudaraku, bagi Yesus, bagi murid-murid dan seluruh dunia, saudaraku, justru 2 orang yang paling dekat melakukan satu kegagalan, satu dosa dan kesalahan yang mirip sama. Pertama, Yudas Iskariot, saudaraku, Yudas mengkhianati Yesus, saudaraku. Yang kedua, namanya Simon Petrus yang menyangkali Yesus, yang berkata bahwa aku tidak kenal Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara, dan kita tahu saudara ujungnya adalah bahwa Yudas menolak kemurahan Tuhan. Lalu dia saudara mengakhiri hidupnya dengan kekecewaan yang luar biasa. Tetapi Simon Petrus dia menerima kemurahan Tuhan. Dan kita tahu akhirnya dia menjadi seorang pemimpin, seorang rasul, saudara, yang mengubah banyak orang. Saudara, kemarin kita belajar 3 kegagalan Petrus. Yang pertama adalah apa? Petrus terlalu overestimate dengan kekuatannya sendiri. Saudaraku, seringkali saudaraku Yesus ya, kita ini gagal. Penyebab utama kegagalan kita, kemarin kita bahas adalah karena kita ngerasa bahwa kita duit banyak, jabatan tinggi, backingnya cukup, dukungan politik cukup. Apapun yang kita buat, sekalipun melanggar hukum, pasti aman. Tapi akhirnya babak belur semuanya. Dan orang-orang sekitar hancur. Overestimate. Para pengusaha yang kan ngalami kejatuhan, kebangkrutan.
Karena overestimate. Ya kan, ini sukses. Kalau aku investasi ini lagi, pasti sukses karena aku punya pengalaman. Semua saudara Yesus ya kita belajar kemarin tentang overestimate. Ya kan, orang overestimate itu tanda. Terlalu pede itu angkuh saudaraku. Nggak mungkin aku gini, nggak mungkin. Saudara Yesus akhirnya jatuh. Ya kan, yang kedua adalah Petrus takut. Ya kan, takut dengan penolakan. Takut ditolak, tidak disetujui. Kena marah. Atau dari penilaian orang yang negatif tentang diri dia. Dia mau semua orang positif dengan dia. Dia ingin semua orang setuju dengan dia. Ini tipe sanguin saudaraku. Kalau dia masuk ruangan semua hore gitu. Seger. Itu tipe sanguin saudara. Ya kan? Beda dengan Paulus. Kalau Paulus tipe kolerik. Dia masuk ruangan semua diam. Kolerik. Ya dah. Salah dikit dia tegur itu. Si Kefas itu, si Simon Petrus. Kau ini munafik ya. Gitu. Saudara, beda dengan Petrus, sanguin dia. Saudara, semua happy, pokoknya yang penting. Semua boleh. Dan mungkin dia tegur, saudaraku. Karena dia ingin. Nah ini yang membuat dia bisa menyangkal Tuhan. Ketika ada bahkan seseorang perempuan, budak perempuan nanya. Kau ini kan sahabatnya, kau kan pengikutnya. Oh enggak. Karena pada waktu itu arus daripada dunia sedang menyerang daripada Yesus. Dia gak mau jadi bagian daripada Yesus. Itu orang-orang saudaraku. Ya kan, ini tipe daripada gagal. Gak berani berdiri saudaraku. Ya kan, dengan memegang nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga adalah Petrus, kesalahan yang kedua. Ketiga adalah Petrus berbicara tanpa berpikir panjang. Saudaraku, ini kita udah tahu saudaraku semuanya. Dan kita ini kan hari ini saudara kita akan bahas saudara. Bagaimana belajar dari bagaimana Simon Petrus mengatasi kegagalannya. Ini keren saudaraku. Ya kan 3 langkah ini yang menyebabkan Petrus menerima kemurahan Tuhan. Dan hidupnya dipulihkan. Bahkan Tuhan pakai dia saudaraku. Ya kan. Dan pakai dia hanya dari 50 hari sejak daripada kejatuhan dia. Tuhan pakai dia jadi seorang pengkhotbah. Yang tidak nyampe 5 menit. Dia bisa memenangkan 3.000 orang. Untuk dibaptis dan diselamatkan. Dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Saudaraku Yesus, saya mau katakan hari ini adalah begini. Kalau kita ingin mengalami pemulihan dari kegagalan kita. Apapun kegagalan itu. Entah kegagalan keuangan, kegagalan dalam rumah tangga kah, kegagalan dalam hubungan, kegagalan dalam bisnis atau pekerjaan, termasuk kegagalan dalam moral. Dengar baik saudaraku, ya kan? Kalau kita mau melihat tangan kemurahan Tuhan menyelamatkan hidup kita, saya ingin ajak saudara untuk perhatikan baik-baik 3 hal ini yang dilakukan oleh Petrus. Saudaraku, karena gini, Yohanes 8:32 katakan apa saudara? Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memberikan kamu. Saudara, untuk bisa bangkit dari kegagalan. Saudara, kegagalan apapun. Kegagalan rohani atau moral. Ya kegagalan dalam kesehatan, kena sakit kah. Hubungan sosial atau keuangan. Kata kuncinya, saudara dan saya harus memiliki apa? Firman Tuhan. Mengerti kebenaran firman Tuhan dan apa prinsip firman. Apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena kebenaran yang kita ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Katakan amin saudara. Apa yang dilakukan oleh Petrus yang pertama? Yang harus kita juga lakukan. Ketika kita mengalami masa-masa gelap dalam hidup kita. Saudaraku, ya kan? Saya mau bicara satu hal ini. Saya sedih, ya kan coba anak Tuhan, ya kan menjadi tersangka, pejabat dengan power yang begitu itu, jadi tersangka. Korbannya anak Tuhan juga, sekelilingnya anak Tuhan. Saudara Yesus, tapi saya mau kasih kabar baik. Kita sebagai anak Tuhan atau siapapun yang percaya sama Yesus, saudara Yesus, ya kan bahwa Tuhan, Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menantikan, mengulurkan
ingin menunjukkan yang namanya kemurahannya. Katakan amin saudara. Ya, dia tangannya terlalu terbuka kepada siapapun. Ya saudaraku. Tetapi bagaimana respon kita seharusnya? Respon kita yang seharusnya yang pertama kita contoh Petrus. Saudaraku, ya kan kita harus hancur hati kepada Tuhan atas segala kegagalan kita. Kita harus hancur hati kepada Tuhan. Katakan amin. Harus hancur hati sama Tuhan. Harus hancur hati kepada Tuhan. Jangan meremehkan kegagalan kita. Jangan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan membuat alasan untuk membenarkan kegagalan kita. Baca kegagalan, ya kan ketika saya sebut kegagalan, saudara bisa baca sebagai dosa, kesalahan, kejahatan. Kita sebut kegagalan di sini. Amin saudaraku, jangan anggap remeh, jangan pura-pura, tidak terjadi apa-apa. Jangan buat alasan untuk membenarkan kegagalan kita. Dan jangan mencoba untuk menepis kegagalan. Tapi datang merendahkan diri, hati hancur kepada Tuhan. Karena gini saudaraku, kalau kita nggak lewatin hal yang pertama ini, hancur hati di hadapan Tuhan, maka kita nggak akan pernah bisa lulus dan lolos. Ada satu prinsip penting yang saudara harus tahu ini saudara. Saudara perhatikan, mungkin PDF-nya dibuka. Ya, prinsip penting ini saudaraku. Yang untuk bisa lulus dan lolos melewati masa-masa gelap dalam hidup kita. Untuk lewati ini, untuk bisa lewati ini, saudara harus menghadapinya. Bukan menghindari dan mengabaikannya. Katakan amin. Hadapi itu. Jangan takut. Hadapi dengan apa? Dengan kerendahan hati, hancur hati, datang ke Tuhan. Hancur hati adalah suatu yang terbaik. Hal yang terbaik. Hancur hati. Jangan keras hatinya. Hancur. Saat saudara hancur hati, saudara dapat berdoa dan bertanya sama Tuhan. Pelajaran apa yang perlu saya pelajari dari kegagalan ini, supaya saya bisa menjadi manusia baru. Katakan amin. Ketika kita jatuh di dalam kegagalan, apapun itu, kita seolah ingin cepat bangkit dari kegagalan, kita singkirkan, kita memendam semua yang namanya perasaan kita karena kegagalan itu. Rasa apa saudara? Rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum, putus asa, kecewa, cemas. Semua perasaan ini kita pendem. Kita anggap gak ada. Saudaraku Kristus, kalau itu yang kita lakukan, saudara dengar baik. Itu ibarat kita pegang kaleng Coca-Cola. Saudaraku, kita goncang-goncang, kocok. Terus lama-lama masukin ke dalam freezer. Gak lama kemudian meledak gitu. Sebuah ledakan yang akan mengagetkan banyak orang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nyimpen setiap luka-luka, kesedihan, kemarahan, saudaraku, kekecewaan, rasa bersalah, kita simpen, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Itu kan nggak ini kan, kita simpan, saudara. Akhirnya akan ada ledakan yang mengagetkan banyak orang. Kok bisa sih seperti itu? Kenapa aku gak nyangka? Saudaraku, saya kaget. Besok kita akan bahas. Pertama, apa faktor penyebab timbulnya masalah daripada Simon Petrus. Hari ini kita bahas apa yang dilakukan Simon Petrus sehingga Tuhan bisa pulihkan dia. Dan besok kita akan bahas apa respon Tuhan ketika melihat saudara dan saya jatuh di dalam kegagalan. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kegagalan. Apa respon Tuhan? Saya mau beritahu dulu sekarang. Tuhan gak pernah kaget. Tuhan gak kaget Petrus jatuh dan gagal. Gak kaget. Karena dia udah prediksi, dia udah kasih tahu. Simon, aku lihat iblis menanti kamu. Ya kan? Oh gak mungkin, aku gini-gini. Itu kan so overestimate dengan kekuatan dia. Tetapi aku berdoa untuk kamu supaya imanmu tidak gugur. Kalau kamu sudah insaf nanti,
dikuatkan. Wah, kalau kita kaget, kok bisa ya terjadi? Gak mungkin lah orang seperti itu lakukan hal kayak gini. Kita kaget. Karena kita manusia yang terbatas pengetahuannya. Tapi Tuhan gak kaget. 6 bulan setelah seorang di PHK mungkin. 6 bulan seseorang setelah dipensiun. 6 bulan seseorang gagal dalam bisnisnya. 6 bulan setelah seseorang kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup dia. Apa yang terjadi? Kalau dia tidak pernah mau hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku hancur, aku sedih. Karena kegagalan ini. Karena kehilangan ini. Aku duka cita Tuhan. Aku malu. Aku malu. Aku udah salah Tuhan. Aku buat salah yang memalukan ini Tuhan. Ampuni aku. Aku kecewa sama diriku sendiri. Ampuni aku. Nangis, saudara, nangis. Keluarkan itu semua ke Tuhan. Kalau saudara itu kan aman. Tidak akan pernah jadi ledakan. Kalau simpen terus perasaan itu, ditutupin terus. Karena saudara merasa korban PHK, korban di pensiun, korban karena pasangan terlalu jahat. Simpen terus. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba meledak satu masalah. Bisa aja masalah sakit penyakit. Yang parah. Masalah rumah tangga. Ribut. Wah, cerai tiba-tiba. Tiba-tiba kok. Nah, kecanduan narkoba. Nah, kena kasus ini, kasus itu, kasus itu. Saudara pernah dengar hal ini terjadi? Karena simpen itu. Jangan terlalu meremehkan kegagalan. Jangan pura-pura tidak ada apa-apa. Jangan buat alasan untuk membenarkan kegagalan. Karena yang di dalam ini, ya kalau kita tipu orang, ya kan saudara, kita curi uang orang. Saudara, atau kita, itu kan kegagalan dalam hidup kita. Kegagalan bisa karena orang lain. Karena perbuatan kita. Karena keadaan. Tapi yang di dalam ini adalah rasa bersalah, rasa malu, rasa sedih. Semua perasaan ini saudaraku. Luka-luka ini. Saudara, ini harus dibawa. Saudaraku, kepada siapa? Kepada Tuhan. Katakan amin. Petrus lakukan itu. Matius 26 ayat 75 kita lihat dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Dia ingat kata-kata Yesus. Jadi artinya apa? Petrus tuh menyangkal, berbohong kan. Dia bohong. Aku gak kenal sama dia. Padahal kenal. Dia bohong kan? Saudaraku. Yesus udah tahu. Maka itu Yesus gak kaget. Yang kaget siapa? Ya semualah. Orang-orang. Gak nyangka dia ya. Begitu baiknya Yesus. Begitu dekatnya Yesus. Begitu besar kasihnya. Berkali-kali sudah diampuni dia. Mertuanya sakit. Yesus sembuhkan. Spesial datang. Tapi ketika Yesus lagi susah. Malah nggak ngaku kalau dia kenal sama Tuhan. Bantu tidak. Kok seperti itu? Apa yang dibuat oleh Petrus sebenarnya saudara, pasti orang kaget. Tapi Yesus gak kaget, dia akan lakukan itu. Saudara Yesus, tapi apa reaksi Yesus? Apa reaksi Petrus? Ia pergi keluar dan apa? Menangis dengan sedihnya. Kalau di dalam Injil Lukas, itu saudaraku, mata Petrus yang nangis tiba-tiba ketemu dengan mata Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita perlu gak usah malu. Kalau kita jatuh, kita gagal. Nangis di hadapan Tuhan. Kadang-kadang nangis di hadapan Tuhan pun diliatin oleh orang segereja. Bodoh amat. Yang penting di sini beres. Katakan amin. Nangislah gak apa di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Petrus merespon kegagalannya dengan menangis dan hancur hati di hadapan Tuhan. Ya, saudara Yesus, kita perlu belajar bagaimana Petrus mengatasi masalah. Petrus tidak meremehkan kegagalannya. Petrus tidak membuat alasan
untuk membenarkan kegagalannya. Atau bohongin orang-orang. Alah gitu aja gak apa-apa kan. Kita mau cari selamat lah. Semua orang juga mau cari selamat lah. Kalau daripada kita ketangkap digebukin juga. Aduh kita kan masih punya anak istri. Saudaraku, ada alasan lain dalam kegagalan kita. Petrus dia menyatakan kesedihannya kepada Tuhan. Karena dia sudah jatuh, sudah gagal. Di sini kita melihat kerendahan hati Simon Petrus saat merespon daripada kegagalannya. Coba kita buka Mazmur 51 ayat 19 saudara. Kita buka yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Katakan amin. Daud menulis Mazmur 51 setelah Daud menghampiri Batsheba. Dia hampiri Batsheba. Lalu dibuat skenario saudaraku. Skenario. Ya kan? Suami Batsheba ditaruh di garis depan supaya suaminya mati. Saudara Kristus, ini benar-benar kejatuhan yang paling dalam buat Daud saudaraku. Tetapi sudah dia tulis Mazmur ini dengan kata-kata apa saudaraku? Ya kan? Tuhan tidak memandang hina jiwa yang hancur, hati yang remuk dan sedih. Bahkan hati yang hancur itu setara dengan apa? Korban sembelihan kepada siapa? Kepada Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, seringkali kita malu sama manusia. Kita simpen yang di dalam yang perasaan-perasaan ini. Yang satu hari ya kan akan muncul masalah baru yang lebih ngeri. Oleh karena itu, kenapa kita nggak coba? Ya kan saudaraku, apa yang dilakukan Petrus, yaitu hancur hati di hadapan Tuhan. Apa yang dibuat oleh Daud ketika ditunjuk oleh Nabi Nathan. Ya aku salah. Aku salah. Itu aku. Dia nangis sama Tuhan. Depan orang banyak juga sebenarnya. Saudaraku, kalau kita tidak mengalami hancur hati dan kesedihan di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah belajar apa yang Tuhan kehendaki dari kegagalan kita sebelumnya. Kalau kita tidak pernah hancur hati di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah mau belajar dari kegagalan kita sebelumnya. Kita akan membawa manusia lama kita ke dalam pernikahan kita yang baru. Kita akan membawa manusia lama kita ke dalam pekerjaan kita atau kantor kita yang baru. Kita bawa manusia lama kita ke gereja kita yang baru, ke pelayanan yang baru. Kita bawa manusia lama kita, saudaraku, kemana-mana. Kalau kita nggak pernah hancur hati. Dan kita akan ulangi saudara terus menerus. Kesalahan yang sama, kejatuhan yang sama. Dan tidak ada pemulihan di sana. Saudara Kristus, ya kan? Kalau kita tidak mengalami pemulihan, kita akan mengulangi kesalahan yang sama dan kegagalan yang sama. Sebaliknya, kalau kita mau hancur hati di hadapan Tuhan, saudara Kristus, maka kita akan belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki, ya kan? Dalam hidup kita melalui kegagalan ini. Kita akan bisa mengalami pembaharuan pikiran dan perubahan. Karena gini saudara, kalau kita nggak pernah ngerasain rasa sakit teker gitu, karena jatuh di dalam kegagalan itu, dan sembuh luka ini, saudara, kita nggak akan pernah belajar. Tapi kalau misalnya lukanya nggak pernah sembuh, saudara, kita nggak pernah belajar. Tapi kalau luka sembuh, kita bukan cuma bisa belajar dari kejatuhan itu. Yang kedua, kita bisa memulihkan orang yang jatuh dan terluka. Besok kita akan bahas itu, saudara. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Karena Tuhan akan membangun jemaatnya, gerejanya, saudaraku, di atas orang-orang yang gagal. Saya bilang enggak, orang gagal itu apa? Orang yang sudah jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kegagalan. Jadi gereja ini bukan tempat orang yang sempurna, karena enggak ada orang yang sempurna. Makanya gereja dibangun di atas orang-orang yang gagal. Besok kita bahas lebih dalam lagi. Engkau Petrus, ya kan, di atas batu karang ini. Kita bahas apa beda Petros dengan Petra.
Ini Tuhan sudah luar biasa. Perlu hancur hati. Itu tanda kerendahan hati. Katakan amin saudaraku. Disitulah kesembuhan dan pemulihan. Kalau ini sudah terjadi, tiba-tiba rezeki terbuka. Saudara tahu loh saudara, gini ya. Saudara bisa buka toko. Saudara bisa gelar barang dagangan. Karena saudara pinter mungkin bikin kue lah, bikin pempek. Atau buat apa segala, beli apa segala macam. Untuk bisa datangkan orang beli dagangan kita. Itu perlu Tuhan. Katakan amin saudara. Apapun itu. Saudara punya jasa-jasa profesional atau segala macam. Saudara bisa sekolah tinggi-tinggi. Punya keahlian apapun. Tapi untuk bisa orang pakai jasa kita. Itu perlu Tuhan. Orang bisa bangun gedung untuk gereja. Saudara, ya kan? Tapi untuk bisa kirim orang. Untuk bisa jadi jemaat di gereja itu. Itu Tuhan. Dan Tuhan bisa kirim dan memberkati kita. Ya kan saudara? Hanya dia akan memberkati orang-orang yang apa saudara? Blessable. Blessable apa? Orang yang pantas atau sanggup untuk diberkati. Katakan amin saudara. Karena Tuhan gak mungkin memberkati orang angkuh, congkak, sombong, egois, narsis. Gak mungkin. Itu orang, walaupun gimana gak bisa. Saya sangat ngerti kata, karena Tuhan bilang, aku menentang orang congkak. Tetapi aku mengasihani orang apa? Rendah hati. Amin, saudara sudah bisa dapetin pelajaran di sini, amin. Ini hancur hati itu tanda ini. Nah, saya mau ngomong gini saudaraku ya. Ketika Petrus mendengar ayam berkokok, Alkitab katakan, ia pergi keluar dan menangis dengan apa? Sedih hati. Saudara, saya percaya sepanjang hidup Petrus, kalau dia dengar ayam berkokok, saudaraku, hal itu menjadi apa? Pemicu, trigger untuk ingatkan dia akan kegagalan yang terbesar dalam hidupnya. Saya pun percaya bahwa kita semua punya trigger, punya pemicu yang mengingatkan kita akan kegagalan kita, kejatuhan kita, dosa kita, kesalahan kita. Kadang kita pernah jatuh di satu tempat itu. Ketika kita berada kembali ke tempat itu, berpikir ke tempat itu, atau lihat foto di tempat itu, tiba-tiba diingatkan tentang kesalahan itu. Timbul luka. Kita jatuh di dalam dosa kebencian, kemarahan, pahit. Tiba-tiba triggernya apa? Ketika orang menyebut nama orang ini. Namanya. Tiba-tiba di foto kita. Kita sudah hapus banyak muka-muka dia di album foto kita. Tiba-tiba masih muncul lagi satu lagi. Tiba-tiba mual muntah. Itu trigger saudara. Kalau Petrus bunyi ayam berkokok. Kukuruyuk. Saudaraku, iblis mengetahui dan memakai triggers untuk mengingatkan kesalahan kita. Untuk dakwah kita. Untuk kutuki kita. Iblis pegang nih trigger ini. Dia trigger. Saya mau kasih tahu. Kita tidak bisa menghentikan trigger itu. Tetapi kita bisa menghentikan dampak negatifnya. Kalau kita dapat merespon dengan keputusan yang benar. Kita bisa memilih berfokus kepada apa? Rasa sakit. Luka-luka itu. Kita fokus dengan kemarahan kita karena kegagalan ini, karena kesalahan, karena masalah ini. Saudara, ataukah kita berfokus kepada anugerah pengampunan Tuhan? Dan iblis ingin, saudaraku, saudara berfokus kepada kesalahan saudara. Kegagalan saudara. Untuk apa? Mencuri sukacita dan menghancurkan hidup saudara. Tetapi apa yang terjadi kalau saudara memilih berfokus kepada anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan? Iblis akan berhenti mengganggu kita dengan mengorek-ngorek luka lama kita dari kesalahan dan kegagalan masa lalu kita. Ada istri-istri, saudaraku, yang pegang. Dia pegang alat pemicu yang namanya
bom nuklir daripada suaminya. Saudara ngerti? Itu namanya trigger tuh kan saudara tahu nggak? Pernah lihat nggak, saudaraku, yang Putin lalu ada laki-laki yang pegang tas hitam itu. Itu trigger, saudara. Kalau Putin pencet, rudal bom nuklir itu menghancurkan semua, termasuk Presiden Amerika. Nah, istri banyak yang punya trigger itu, pegang trigger itu, bawa tas sebenarnya. Atau suami juga punya alat trigger itu, saudara, untuk pencet. Untuk istrinya, untuk dakwah, untuk pegang itu kan. Aku pegang katur trupnya nih. Untuk dakwah. Wah, itu perbuatan setan tuh, saudara. Karena tujuannya untuk menghancurkan kan. Saudaraku, tapi gimana caranya? Karena iblis tuh ingin respon kita tuh seperti Yudas Iskariot. Berfokus pada diri sendiri. Berfokus kepada kegagalan. Berfokus pada luka-luka. Lalu akhiri hidup dengan apa? Bunuh diri. Tolak kemurahan Tuhan. Karena saudara harus tahu gini. Tipu muslihat iblis. Saudara tahu gak? Sebelum kita jatuh dalam dosa dan kegagalan. Iblis itu kalau sebelum kita buat salah, buat dosa. Iblis selalu akan kecil-kecilkan dosa. Akibat dosa dia kecil-kecilin. Kita ini kan hidup di budaya yang sudah modern. Zaman yang sudah berubah. Semua orang juga melakukannya. Masa kamu kuno? Ngerti saudara maksud saya? Kita buat dosa. Kita buat kesalahan. Kita jatuh dan kegagalan. Pas saat hari dimana kita jatuh. Pada detik itu juga. Iblis ubah strateginya. Dia mulai besar-besarkan dosa kita. Oh, kau inilah sudah jatuh. Kau ini sudah gagal. Ya kan? Ingat. Tuhan tidak akan pernah mengampuni kamu lagi. Tuhan tidak akan memberkati kamu lagi. Tuhan tidak akan menjawab doa kamu lagi. Kamu manusia tidak berguna. Kamu manusia yang paling menjijikan. Dan Tuhan tidak akan pakai kamu lagi. Tahu diri. Wah, iblis kayak gitu sudah. Dia habisin sampai. Saudara, awalnya dikecil-kecilin dosanya. Supaya kita lakukan itu. Pas kita sudah lakukan, dia besar-besarkan. Sampai kita hancur. Iblis mengubah strateginya dengan tujuan apa? Sekali lagi saya mau bilang. Supaya kita berfokus bukan kepada anugerah pengampunan Tuhan. Tetapi kita berfokus pada apa? Luka-luka kita. Rasa bersalah kita. Rasa malu kita. Kita simpen yang namanya apa, saudara? Kita gak mau curahkan. Saudara, kehancuran hati kita, kesedihan kita ini kepada Tuhan. Simpan terus. Pendam terus. Dia mau, yang ujungnya, saudara, jadi Yudas. Dia mau kita merespon seperti Yudas Iskariot yang menolak kemurahan Tuhan. Ya kan? Bukan seperti Petrus yang menerima kemurahan Tuhan. Kalau saudara merespon, tiap kali ada trigger ini, saudaraku. Aduh, kepengen. Satu hari saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang cukup besar sekali, cukup sangat mempengaruhi. Dan beliau ini, hamba Tuhan ini, saudaraku, adalah gembala daripada seorang rasul yang bernama Peter Wagner, penulis buku. Dr. Peter Wagner, ini gembalanya. Saudaraku, pada waktu dia kesaksian tentang kejatuhan dia. Ya kan saudaraku, dia bilang begini. Setelah saya menjelang tua seperti ini, sudah tua kayak gini, tiba-tiba ada satu kerinduan. Nah, ini trigger. Ya kan? Untuk mencoba lagi pengalaman masa kecil saya ketika saya diperkosa oleh seorang laki-laki. Setelah saya coba itu, rupanya itu berikan saya kenikmatan. Dan saya ulang sampai ledakan terjadi yang menghancurkan dan melukai diri saya, Tuhan, diri saya, istri saya, anak-anak saya, dan jemaat. Saudaraku, waktu hamba Tuhan diceritain seperti itu, trigger. Iblis itu terus tunggu titik lemah kita. Saudara, setiap kita punya. Ada trigger. Ini namanya tombol daripada bom nuklir. Saudaraku,
Buat Petrus, ayam berkokok. Saudaraku, ayam yang berkokok. Buat kita nggak tahu itu apa. Hari ini kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kemurahan Tuhan. Tiap hari hati harus melekat sama Tuhan. Makanya saudara, berdoalah setiap waktu dalam roh. Maksudnya terus omong, bicara sama Tuhan. Kalau mau apa-apa, saudara lagi ada di sini, mau ketemu siapa? Tanya Tuhan. Saya ngomong apa, keputusannya apa, pimpin terus. Terus tersambung dengan Tuhan. Bukan hanya pada waktu saat teduh. Lalu setelah itu kita lupakan Tuhan. Lalu kita ambil jalan sendiri. Saya bisa ngerti ini, katakan amin saudara. Ini satu obatnya. Yang kedua saudaraku. Ya kan, apa yang dibuat oleh Petrus ketika dia jatuh? Saudaraku, apa yang dia buat saudara? Dia lari kepada murid-murid yang lain. Dia pergi kemana? Ke kul. Small group. Komunitas small group. Jadi saudara harus terlibat dan mendapatkan dukungan. Dari komunitas small group atau kul kalau kami. Community of love. Kelompok kecil. Saudara mulai terlibat mulai sekarang. Sebelum masa yang terbaik untuk dapatkan support atau dukungan. Kita butuh di masa-masa kejatuhan. Mengalami masa-masa kegelapan dalam hidup kita. Kita butuh keluarga rohani. Katakan amin. Saudaraku Yesus, ini hal yang luar biasa. Saudara tahu gak apa? Yesus memulai pelayanannya dengan apa? Membentuk yang namanya kul. Small group lebih dulu. Dengan memilih anggotanya 12 orang. Dia jadi gembala FA-nya. Gembala kul, gembala komselnya. Terus di jalan. Saudara Yesus, ya kan? Nah rupanya ini selama 300 tahun kekristenan. Inilah pertumbuhan yang pesat. Lewat apa? Kelompok kecil ini saudara. Komsel ini. Bukan lewat ibadah-ibadah raya apa kakak-kakak. Enggak. Lewat kelompok kecil ini. Nah Petrus saudara mengalami pemulihan. Dia mendapatkan kekuatan, dukungan. Lewat sama saudara. Kelompok kecil ini. Saudara Kristus. Saya mau kasih tahu begini. Ketika saudara mengalami PHK mungkin. Saudara terkena PHK, mengalami kebangkrutan kah? Jatuh sakit. Yang saudara, ya kan? Atau jatuh gagal dan lain sebagainya. Kita nih semuanya cenderung untuk rahasiakan, tutup. Dan kita tidak ingin orang lain tahu. Kita cenderung untuk apa? Kita mengurung diri. Kalau saudara kena apa-apa, jatuh, lalu mengurung diri. Anggap, enggak ada masalah apa-apa kok enggak ini. Urung ini. Orang-orang enggak semua tahu, enggak mau tahu. Nah, saudara, tindakan ini adalah tindakan yang mencelakakan diri saudara sendiri. Ini tindakan bahaya. Katakan amin, karena Tuhan mau. Artinya begini, memang kita tidak perlu cerita ke semua orang kejatuhan kita atau masalah kita. Entah masalah keuangan lah, masalah-masalah apa segala macam enggak perlu. Tapi saudara harus menceritakan kepada seseorang yang mengasihi saudara. Katakan amin. Yang penuh firman. Yang mau mendukung saudara, yang mau mendoakan saudara. Cerita sama dia. Kalau saudara cerita sama dia. Di dalam kelompok sel ini. Separuh dari beban saudara. Itu udah lepas. Separuhnya lagi. Tinggal anugerah Tuhan pelan-pelan selesaikan. Katakan amin saudara. Dan tidak akan ada ledakan yang membuat orang kaget. Karena dengan masalah baru yang muncul. Cukup dengan masalah ini selesai sudah. Yang ketiga yang terakhir. Saya ingin beritahu lagi saudara Yesus. Apa yang dibuat oleh Petrus saudaraku? Dia menyerahkan diri kepada kemurahan Tuhan. Maksudnya apa saudaraku? Kita akan lihat deh. 1 Petrus 1 ayat 3. Wah setelah dia sudah pulih, sudah ini dia tulis. Saudara tahu gak? Petrus kan bikin 2 kali surat. Surat 1, surat yang kedua. Kalau saudara baca surat Petrus yang pertama. Isinya tentang rahmat Tuhan. Kalau rahmat itu mercy. Saudara, ya bahasa Inggrisnya mercy atau kemurahan. Semuanya tentang kemurahan Tuhan. Saudara, dan dia adalah orang yang paling sadar sesadar-sadarnya. Ya kan? Bahwa dialah orang yang paling banyak menerima kemurahan Tuhan. Katakan amin.
Ini orang-orang besar biasanya adalah orang-orang yang sadar saudara-saudaranya. Di antara orang jahat, di antara orang berdosa, aku yang paling jahat lah. Aku yang paling berdosa. Ini kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan gede sama orang kayak gini akunya. Kalau orang berkata, alah aku kan nggak seperti dia, aku masih lebih baik lah dari dia. Oh, kasih karunia Tuhan jauh. Ya dosaku, aku emang salah. Tapi kan aku nggak kayak dia itu. Jangan aku terus dong yang disalahin. Wah ini jauh dari kasih karunia. Saya nggak pernah pulih dalam hidupnya. Tuhan nggak pernah pakai. Nggak pernah bisa berkati orang-orang kayak gitu. Ah itu fitnah aja tuh. Saya difitnah ini segala macam. Dengar baik saudaraku. Setiap kritikan. Perkataan-perkataan yang keras. Saudaraku. Coba dikunyah dulu. Pasti ada keluar manisnya. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Pak, maksudnya pasti ada sesuatu yang kita bisa petik. Iya ada benernya ini. Amin. Saya ingin saudara mengalami pemulihan. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Pemulihan hanya ketika saudara dan saya menerima kemurahan Tuhan. Katakan amin saudara. Jangan tolak kemurahan hati Tuhan. Kemurahan Tuhan itu apa sih sebenarnya? Kebaikan yang dia tunjukkan dan ingin dia berikan. Dengan cara apa? Aku tidak hukum kamu. Aku tidak hukum kamu. Aku mau mengampuni kamu. Aku akan menyembuhkan kamu. Aku akan selamatkan kamu. Dan aku akan memakai kamu untuk memulihkan yang lain. Itu kemurahan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kita butuh ini. Dan kemurahan Tuhan itu hanya diberikan jatuh ke orang-orang yang memang merindukan kemurahan Tuhan. Dengan apa? Hancur hati. Dia bisa terbuka dengan kelompok kecilnya dia. Yang ketiga, dia menyerahkan diri kepada kemurahan Tuhan. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. Yuk 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya, His mercy yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang apa? Penuh pengharapan. Kalau saudara dan saya menerima kemurahan Tuhan, maka saudara akan hidup, ya kan? Yang penuh dengan apa? Pengharapan. Kalau orang yang hidup dengan pengharapan, pasti hidupnya penuh dengan apa? Sukacita. Katakan amin saudara. Ini kunci sukacita karena ada pengharapan. Apa yang menyebabkan kita bisa punya harapan? Alkitab katakan, Petrus tulis, karena aku menerima kemurahan Tuhan. Orang yang menerima kemurahan Tuhan adalah orang yang sadar. Kekuatanku tidak cukup. Kehebatanku gak cukup. Hikmatku, kepintaranku gak cukup. Untuk selesaikan atasi. Tapi ketika aku berdoa. Aku berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Berikan aku tenang hati. Kemampuan untuk sabar. Kemampuan untuk bisa mengasihi. Maka dia akan berikan saudara ketenangan dan kasihnya. Katakan amin. Petrus adalah seorang yang telah mengalami kesalahan dan kegagalan yang besar. Tetapi dia tidak hidup dengan menyimpan rasa bersalah, putus asa, rasa terhukum, rasa marah, benci dan pahit. Petrus mengatakan, aku hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga aku memiliki suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah di pasal yang lain sudah di surat yang sama. Dia tulis begini saudara. 1 Petrus 1 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Jadi Petrus ini telah belajar bagaimana dia menyerahkan segala kekhawatirannya. Dan menyerahkan dirinya kepada kemurahan Tuhan. Saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita akan berkata, kita akan berdoa kepada Tuhan begini saudaraku. Tuhan, aku menyerahkan segala ketakutanku Tuhan.
Aku serahkan semua kecemasanku ya Tuhan. Aku serahkan semua rasa maluku Tuhan. Aku serahkan semua rasa bersalahku Tuhan. Aku serahkan semua perasaan-perasaan yang membuat aku jadi sedih Tuhan kepadamu. Tuhan, aku sadar aku sudah melupakan Tuhan selama ini. Aku telah melakukan dosa dan kesalahan yang memalukan ya Tuhan. Aku tidak pantas menerima kebaikan dan kemurahan-Mu. Tetapi karena Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang murah hati. Aku menyerahkan diriku, hidupku ke dalam tangan-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu. Ke dalam tangan kemurahan-Mu. Ampuni aku Tuhan. Perbaharui aku Tuhan. Perbaharui aku. Ketika saudara menerima anugerah pengampunan dan kemurahan Tuhan, saudara memiliki penangkal yang ampuh terhadap dakwaan dan bisikan iblis. Katakan amin. Tombol triggernya itu, tombol bom nuklirnya iblis yang untuk hancurkan saudara, keluarga, pelayanan saudara, karir saudara, itu gak berfungsi lagi. Katakan amin. Dia gak fungsi lagi, bingung dia. Kenapa? Karena saudara dipenuhi dengan kasih dan pengampunan Tuhan. Saudara dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Katakan amin saudara. Ini kata kunci, 3 hal. Bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan dari kegagalan. Pertama, saudara harus apa? Curahkan isi hatimu. Kesedihanmu. Jangan simpen itu kepada Tuhan. Yang kedua apa? Saudara harus punya keluarga rohani. Saudara harus punya keluarga rohani. Saudara harus punya komunitas, ya kan, kasih. Saudara harus punya kul. Ayo masuk dalam kul. Kelompok di mana? Kita bisa bikin secara Zoom. Gereja akan siapkan itu, fasilitas itu buat kita semua. Yang ketiga, tiap hari serahkanlah diri saudara kepada Tuhan. Serahkan hidup, kekhawatiran apapun. Tiap hari, tiap saat. Bahkan sepanjang hari ketika kita khawatir dan takut. Ketika kita sedih. Saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Amin saudara, besok kita akan bahas. Saudaraku, ya kan, gimana respon Tuhan. Ya kan, ketika kita lakukan 3 hal ini. Mari tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur. Engkau mengajar kami lewat firman-Mu. Dari kisah seorang yang bernama Simon Petrus, hamba-Mu, guru rasul kami. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau beri kami kerendahan hati Tuhan. Kami diberikan kemampuan untuk bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang dengan hati yang hancur. Biarlah Tuhan pulihkan setiap rasa bersalah, rasa malu, rasa benci. Saudara, Tuhan pulihkan, berikan kasih-Mu Tuhan buat setiap kami semua. Kami menerima anugerah-Mu, pengampunan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk keluarga rohani. Kami mendapatkan dukungan. Ya Tuhan, kami punya support system ya Tuhan. Lewat small group, lewat orang-orang percaya yang kami kenal, yang mengasihi kami, yang mendukung kami, yang berdoa buat kami. Dan juga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami mau setiap hari, setiap saat menyerahkan segala kekhawatiran kami. Menyerahkan seluruh perasaan hati, pikiran kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang setia hadir di menara doa ini. Berkati tangan-tangan mereka. Ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Berikan tubuh yang sehat, panjang umur ya Tuhan. Biar kami terus menjadi berkat, menjadi saksi. Ya. Tuhan, berkati tangan-tangan yang membawa persembahan ini. Biarlah Engkau buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kau hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus, Ibu Bapak. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti saudaraku, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus, mari kita makan dalamnya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, hanya bagimu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, saudara, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.